Selamat pagi anak-anak hebat kelas 3 di kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program acara kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Acara ini bekerja sama dengan SBO TV dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi ini? Ibu berharap agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga ceria. Karena selama 30 menit ke depan kalian akan belajar dengan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu adalah Bu Indah Isma Kusuci. Setiap harinya Ibu mengajar di SDN Mojo 6 225 Surabaya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, minggu kemarin coba apakah kalian masih ingat lagu Rotiku? Kalau ingat, yuk semuanya berdiri. Berdiri, ayo itu Mas Axel, Mbak Avinda, Mbak Ibnati, Mbak Abel. Berdiri, berdiri. Sudah siap? Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Sekali lagi, 1, 2, 3. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Hebat sekali, tepuk tangan dong buat kalian. Iya, nah minggu kemarin kalian sudah belajar lagu Rotiku juga. Minggu kemarin kalian dengan Bu Rohma, dengan Bu Cici, dengan Bapak Ibu guru yang lain, kalian sudah belajar apa? Kalian sudah belajar mengenai ide pokok, pinter sekali. Dan juga ada lagi luas, volume, bangun dengan satuan yang tidak baku, dan masih banyak lagi. Nah, hari ini dengan Ibu, kalian akan belajar mengenai manfaat teknologi pangan bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak, sebelum itu Ibu akan memberikan teka-teki untuk kalian. Nah, coba, aku sebuah makanan. Aku terbuat dari kedelai. Tubuhku lunak. Tubuhku kebanyakan berwarna putih atau kuning. Bentukku kebanyakan persegi. Nah, Bu Indah hitung hingga hitungan kelima. Siapa yang tahu? 5, 4, 3, 2, 1. Apa jawabannya? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah ini nih. Siapa yang benar jawabannya? Jawabannya adalah tahu. Nah, ini tahu. Tuh, ya kan? Ada yang tahu nggak? Tahu ini berasal dari apa? Tahu ini berasal dari kedelai. Nah, yang mana sih Bu kedelai itu? Saya ingin tahu. Ini loh nak, kedelai itu. Tuh, Bu Indah berikan yang mentah ya. Seperti ini kedelainya. Bagus bukan? Nah, iya. Setelah kalian beraktivitas, kalian juga memerlukan energi. Manusia memerlukan energi juga. Nah, energi dari manusia itu kita dapatkan dari mana ya? Dari makanan. Nah, anak-anak, kamu tahu Indonesia ini sangat kaya raya. Dari hasil panennya, hasil peternakannya, ada telur, ada sayur, ada buah-buahan, banyak sekali bukan? Nah, iya. Coba sekarang kalian buka buku kalian pada halaman itu. Ini sebelumnya ya. Kita mengolah makanan dulu, seperti itu. Nah, apa sih Bu dari makanan-makanan itu? Padahal yang pertama tadi hasilnya dari kacang kedelai ini kita bisa jadi yang namanya tahu.
Dari mana ya? Ini dia, dari teknologi pangan. Apa sih Bu teknologi pangan itu? Teknologi pangan itu adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah makanan. Iya, yang awalnya kedelai menjadi tahu. Sama nih kayak buku kalian, halaman yang ini, halaman 35. Yang tadi kedelai menjadi tahu, yang ini ada lagi. Pada halaman 35, ya kalian simak di situ. Gulai singkong. Nah, dari namanya itu sudah ketahuan ya. Asalnya dari apa, Nak? Dari singkong. Kamu tahu singkong itu yang seperti apa sih? Ini loh, Bu Indah langsung bawakan ya dari pasarnya. Tuh, seperti ini bentuknya singkong itu. Ya, itu dari ini bisa menjadi berbagai macam makanan. Tuh, gulai singkong, ada karak kaliang, ada dakak-dakak. Seperti itu, ada kerupuk sanjay. Nah ini Bu Indah pernah makan ya, karena dibawakan ya dari temannya Bu Indah. Kerupuk sanjay ini rasanya agak pedas seperti itu. Terus ini juga ada kacimui, ada kue talam singkong, ada rendang singkong, bermacam-macam. Itu yang masih itu. Ada lagi Nak yang biasanya dijual itu di jalan-jalan itu, di pinggir jalan itu. Jadi apa ayo? Singkong itu. Singkong keju. Siapa yang suka? Lah ya Bu Indah juga suka juga ya. Nah dari situ, dari satu bahan makanan kita bisa menghasilkan makanan baru, berbagai macam makanan ya. Nah selanjutnya coba kalian perhatikan pada gambar berikut. Nah sudah tahu belum halaman berapa? Kalian perhatikan di situ. Di situ ada siapa saja? Ada sapi-sapinya, sapinya itu sedang diperah susunya sama bapaknya. Itu ada Udin, Siti, Lani, Dayu, Edo. Di situ. Nah, halaman 39. Sudah dibuka? Bu Indah bantu bacakan ya. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin, terdapat sebuah peternakan sapi. Sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Selanjutnya, tapi jangan kemana-mana ya. Ibu Indah akan kembali setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam program acara kita Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak coba perhatikan. Tadi Bu Indah sudah berjanjikan, tapi sebelum itu Bu Indah akan beri semangat dulu ya. Coba perhatikan. 1 kali beri semangat, jos. 2 kali beri semangat, jos, jos. 3 kali beri semangat, jos, jos, jos. Beri semangat, kelas 3, kelas 3, kelas 3, jos, jos. Tepuk tangan ya. Nanti segmen 3 akan Bu Indah ulangi, dihafalkan. Selanjutnya, nah di sini di halaman 40 kalian buka. Bu Indah bantu bacakan ya. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut.
Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Nah, anak-anak coba perhatikan. Tadi kalian sudah membaca. Iya, susu sapi hanya bertahan selama 5 jam saja. Iya kan? Jadi susu sapi itu mudah busuk. Setelah 5 jam akan berkurang nilai gizinya, akan berkurang kesegarannya. Seperti itu. Nah, jadi kita membutuhkan solusi agar tidak mudah busuk si susu sapinya itu. Bagaimana caranya ya? Caranya adalah dengan cara pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Nah, coba perhatikan. Nah, kalian kalau beli susu-susu itu di dekat-dekat rumah kalian, boleh ya. Ini Bu Indah juga sudah beli susu ya di sini nih. Nah, ini nih. Susunya ini enggak ada dibeli di mana-mana ya. Bu Indah bawa sendiri dari rumah ya. Eksklusif seperti itu. Nah, susu ini diproses menggunakan UHT. Apa sih Bu UHT itu? UHT itu adalah ultra high temperature. Jadi susu yang sapi segar itu dari bapak-bapak pemerah sapi itu langsung dibawa ke pabrik. Susunya itu diolah dengan cara dipanaskan dalam suhu 135 sampai 150 derajat Celcius selama 2 sampai 3 detik. Cepat sekali bukan? Itu langsung panas nak susu sapinya seperti itu. Dan setelah dia mencapai suhu tersebut, susu sapinya langsung didinginkan dengan cepat sampai suhu 4 sampai 5 derajat Celcius. Nah, sudah dipanaskan, bakteri-bakterinya mati, jamur-jamurnya mati. Lalu didinginkan dengan cepat agar gizinya tidak hilang ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah pengawetan, kita punya yang namanya pengemasan. Coba kalian lihat kemasan susu yang dijual itu. Dia pasti tertutup kedap udara. Iya dong, kedap udara. Sama seperti ini nih, kedap udara. Kedap udara dari mana Bu? Ya coba nanti kalian coba ya di rumah ya. Apakah dia udara luar bisa masuk? Apakah udara yang di dalam ini bisa keluar? Nah, jadi seperti itu ya. Lalu kemasan yang digunakan ini multilapis. Apa sih Bu multilapis itu? Jadi kalau kalian sudah meminum susu sapi ini yang ada dalam kemasan, kalian buka kemasannya jadi seperti ini ya. Tuh Bu Indah sudah buka, sudah coba buka. Lalu kalian ini dari samping nih, kalian coba sobek ya. Tuh, kalian sudah coba sobek. Nah, ini berlapis-lapis nak. Tuh, kelihatan ya. Tuh. Nah, ada lapisannya. Ini ada lapisan lagi. Nah, seperti itu ya, multilapis. Nah, lapisan itu juga dia memiliki lapisan anti ultraviolet. Nah, jadi seperti itu ya. Biar sinar matahari nggak bisa terkena langsung. Penyimpanan, ya ini hindarkan dari benda tajam, langsung habiskan setelah dibuka ya. Setelah minum susu, jangan lupa langsung dihabiskan. Jadi seperti itu ya. Jangan diterima bila segel rusak. Iya, penyimpanannya seperti itu. Jangan sampai ini sudah terkena paku, bocor kalian minum, pasti isinya sudah terkontaminasi sama bakteri ya. Oke, nah di sini ya teknologi pangan ini caranya tadi ya akan menghasilkan makanan yang baru. Sama seperti tadi, dari kacang kedelai bisa menjadi tahu. Selain menjadi tahu jadi apa lagi? Jadi tempe, jadi kecap, jadi tawa. Banyak sekali bukan? Susu kedelai Bu, banyak sekali. Lalu biar tidak cepat busuk seperti itu ya, makanannya diolah dengan cara yang tadi, pengemasan ini juga nih, ada juga pengemasannya tuh, agar tidak cepat busuk. Sudah dibuat seperti ini, kita simpan pada kemasan yang kedap udara, ya. Ini tidak kedap udara nak, udara luar nggak bisa masuk. Nah, jadi seperti itu ya. Bunda lanjutkan, agar makanan selalu tersedia. Iya, jadi di kulkas kalian akan selalu tersedia bahan-bahan makanannya ya. Kalian nggak perlu nunggu besok, kalian nggak perlu tunggu 3 hari lagi untuk mendapatkan makanan itu. Dan yang ini dapat memberikan nilai lebih. Iya nak, kamu tahu harga kedelai itu berapa? Kalau kemarin Bu Indah beli kedelainya itu setengah kilo itu 5.000. Nah, ya setengah kilo 5.000, nanti jadi berapa tempe? Wow, ya kan?
tambah mahal bukan? Nah, jangan kemana-mana, karena berikut ini kita akan praktik membuat tempe ya. Tetap dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam acara kita Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, tadi seperti yang Bu Indah bilang, kita coba semangatnya lagi ya. 1 kali beri semangat, jos. 2 kali beri semangat, jos, jos. 3 kali beri semangat, jos, jos, jos. Beri semangat, kelas 3, kelas 3, kelas 3, jos, jos. Nah ya, seperti yang Bu Indah janjikan, kita akan praktik membuat tempe. Nah, Bu Indah sudah pakai sarung tangan ya. Kita harus menjaga kebersihan kita ya kalau mengolah makanan seperti itu. Nah, ini Bu Indah sudah memakai sarung tangan. Nah, pertama nak, kalian siapkan dulu yang namanya kedelai. Ini nih kedelai. Tuh, kalian cuci bersih kedelainya ya. Bu Indah kemarin cucinya itu 3 atau 5 kali seperti itu sampai airnya bersih. Lalu setelah sudah bersih, kalian rendam ya. Kacang kedelainya ini kalian rendam dalam air sampai tenggelam semuanya ya. Kalian lebihkan. Kalau sudah direndam, hasilnya akan seperti ini. Nah, lebih besar nih. Kalian bandingkan ya. Tuh, bagaimana perbandingannya? Menjadi lebih besar bukan? Nah, seperti ini nanti jadinya. Dia akan mengembang jadi lebih besar. Tuh. Sudah? Lalu kalau sudah seperti ini nak, kalian rebus. Bu Indah ini merendam sekitar 6 jam. Bu Indah rendam 6 jam sehingga menjadi seperti ini. Lalu kalau sudah seperti ini, kalian rebus ya. Rebus dalam air mendidih selama 25 menit. Ya, sudah 25 menit. Nanti kalau tadi sih kemarin sih Bu Indah sih bikinnya dengan cara kalau sudah direndam seperti itu, akan Bu Indah ini ambil jadinya seperti ini yang sudah direbus. Nah, sudah direbus seperti ini nak, kalian kalau Bu Indah ya, itu dibersihkan yang namanya kulit ari. Apa sih Bu kulit ari itu? Kulit ari itu adalah kulit terluarnya dari si kacang kedelai. Bagaimana cara mengeluarkan kulit arinya? Kalau kemarin ya sama Bu Indah ya, nih ini di sini ya kacang kedelainya ya, Bu Indah slik gitu kan? Nah, Bu Indah gitu kan, sehingga kulit arinya terlepas. Ya, dari proses itu, gimana sih Bu kulit ari? Ini loh nak, kulitnya transparan. Nah, Bu Indah ambil ya. Nih, seperti ini nih kulit arinya. Tuh, kalian harus sisihkan ya, kalian harus bersihkan seperti itu. Karena kalau nggak dibersihkan nanti tempenya tidak akan enak atau tidak akan nikmat ya. Setelah kita bersihkan kulit arinya, kalian rendam lagi. Kalau Bu Indah rendam lagi semalaman. Ya, Bu Indah rendam semalaman. Bu Indah tinggal tidur di rumah. Kalau sudah direndam semalaman, nah Bu Indah rebus lagi kedelainya, menunggu hingga 10 menit. Ya, kenapa sih kok direbus 2 kali Bu? Perebusan yang kedua ini agar kacang kedelainya steril. Nah, kalau sudah steril jadinya bentuknya seperti ini nih. Tuh, kelihatan nggak? Nah, jadi seperti ini, lebih bersih kan? Tuh, beda kan? Nah, beda kan? Nah, iya dong, kacang kedelainya sudah beda. Dari sini, nah, kan sudah kalian angkat itu dari yang mendidih-mendidih itu. Kamu diamkan sampai dia hangat. Sampai dia hangat dan airnya sudah nggak ada, ingat, jangan basah. Karena air bisa mempengaruhi, ya. Jadi seperti itu. Jangan sampai basah seperti itu. Sudah kering, sudah hangat-hangat, jangan panas. Ingat nak, jangan panas. Hangat seperti itu. Nah, kalian taruh di sebuah tempat seperti ini. Nah, ini adalah ragi tempe yang membuat putih-putihnya tempe itu loh nak. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Kalian gunakan sedikit saja karena katanya bapaknya itu yang Bu Indah beli raginya ini segini bisa menjadi 10 kilo. Wow, banyak sekali bukan?
Jadi kita sedikit aja. Nih caranya nih. Sedikit nih, segini ya, kebanyakan. Nih segini ya. Lalu, nah Bunda masukkan. Lalu setelah itu kalian aduk. Aduk sampai rata. Kalau harus rata ya Nak ya. Kalau sudah rata seperti itu, kalian masukkan ke dalam plastik yang seperti ini. Nah ini biar kalian nggak main api, karena yang kemarin ya Bunda press dengan lilin seperti itu. Kalian masukkan ke dalam sini nih. Nah, kalian masukkan di sini sesuai selera ya. Nah, kalau sudah dimasukkan, kalian klip di sini, jangan sampai ada udara. Nah, kita klip ya Nak ya. Kalau sudah diklip, sudah diklip dengan benar nih. Kalian di sini, nah sudah diklip, jangan lupa ditusuk-tusuk menggunakan tusuk gigi, ya. Kita tusuk-tusuk seperti itu. Kalian tusuk-tusuk, tus, ya, yang rata. Nah, kalau sudah rata, nanti kalian tunggu hingga kalau Bunda kemarin itu 2 hari 1 malam. Nanti jadinya akan seperti ini. Nah, lembaran ya. Jadi seperti itu. Oke, kalian sudah belajar seperti itu. Nah, selanjutnya Bunda akan merangkum ya. Jadi manusia membutuhkan pangan atau makanan terus-menerus. Iya dong, masa hari ini makan 2 hari besok nggak makan? Seperti itu ya. Yang kedua, teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah makanan. Yang ketiga, teknik pengolahan makanan adalah dengan cara pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dan ini dia manfaat teknologi pangan. Menjaga agar makanan tidak cepat busuk atau tahan lama, menghasilkan jenis makanan yang baru, memberikan nilai lebih bagi bahan makanan, membuat makanan selalu tersedia. Nah, tugas kalian adalah buat tabel seperti ini. Ada 3 ya, bahan pangan dasar dan hasil olahan. Bahan pangan dasar ini kalian tulis. Nah, tadi kan Bu Indah sudah mencontohkan tuh, susu sapi, kacang kedelai, dan tadi ada singkong. Nah, kalian cari yang lain. Lalu kalian tulis hasil olahannya apa ya, seperti itu. Nah, kalau sudah kalian foto, lalu kirim ke wali kelas kalian masing-masing. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, tidak terasa sudah 30 menit Bu Indah menemani kalian belajar. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dan jangan lupa pesan Ibu 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat belajar di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pada program. Kita akan kembali besok. Belajar dari rumah bersama guruku. Sampai jumpa.